Mengalahkan Arsenal akan penting bagi Manchester United setelah babak belur di musim lalu. Namun MU justru dibayangi rekor buruk melawan rivalnya itu. Big match MU versus Arsenal langsung tersaji di pekan pertama Liga Inggris 2025-2026. Duel klasik itu dijadwalkan digelar di Old Trafford pada hari Minggu 17 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat. MU mesti mengalahkan Arsenal untuk memulai musim dengan positif, menyusul hasil super mengecewakan di musim lalu. Seperti diketahui, tim besutan Ruben Amorim itu finish di peringkat 15 yang terburuk selama lebih dari 50 tahun terakhir. Akan tetapi Arsenal jelas tidak akan mudah ditaklukkan. The Gunners merupakan runner-up dalam 3 musim beruntun. Ditambah Manchester United tidak pernah menang dalam 5 duel terakhir mereka di Premier League dengan 4 kekalahan. Pertemuan terakhir Manchester United versus Arsenal di kompetisi ini berakhir sama kuat 1-1 pada Maret silam. Sedangkan terakhir kali MU digdaya melawan Arsenal saat unggul 3-1 di September 2022. Manajer Manchester United Ruben Amorim akhirnya memberikan klarifikasi tentang masa depan Rasmus Højlund di tengah derasnya rumor transfer. Amorim menegaskan, penyerang asal Denmark itu tetap masuk dalam rencananya untuk laga besar melawan Arsenal akhir pekan ini. Højlund saat ini berada di situasi yang tidak pasti. Striker berusia 22 tahun tersebut sama sekali tidak dimainkan pada laga pramusim terakhir kontra Fiorentina. Kondisi itu memicu spekulasi bahwa dirinya akan meninggalkan Old Trafford sebelum jendela transfer berakhir. Meski begitu, kabar yang beredar menyebut Højlund masih bertekad bertahan dan memperjuangkan tempat di skuad utama. Kedatangan Benjamin Sesko dari RB Leipzig membuat posisi Højlund di lini depan setan merah semakin terancam. Sesko bahkan diproyeksikan sebagai penyerang utama dan berpeluang memimpin lini serang kontra Arsenal. Namun Amorim memastikan Rasmus Højlund tetap menjadi bagian dari rencana tim. Højlund satu pilihan lagi, kita lihat saja nanti. Kami fokus pada pertandingan ini dan Rasmus masih pemain kami, kata Amorim. Walau AC Milan disebut sebagai kandidat terkuat untuk mendapatkan tanda tangan Højlund, Fulham juga dikabarkan ikut memantau situasi. Højlund bergabung dengan MU pada musim panas 2023 dari Atalanta dan menjalani musim debut impresif dengan mencetak 16 gol di semua kompetisi. Sayangnya performa Højlund menurun pada musim lalu, hanya mencetak 4 gol di Premier League. Persaingan di lini depan kini semakin sengit dengan kehadiran Sesko, Joshua Zirkzee, dan Chido Obi sebagai opsi lain. Selain Sesko, Amorim juga memiliki peluang untuk menurunkan 2 rekrutan anyar lainnya, Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, di sektor serang. Ketiga pemain ini diyakini akan memberikan dimensi baru pada permainan Manchester United musim ini. Manchester United masih kesulitan melepas pemain-pemain tidak berguna hingga pertengahan Agustus 2025. Padahal MU butuh pemasukan setelah mengeluarkan uang lebih dari 200 juta pound sterling untuk merekrut 3 pemain baru. The Red Devils kemungkinan akan mendapatkan bantuan dari klub Skotlandia Celtic. Malaysia sedang ditaksir oleh Celtic untuk direkrut di akhir bursa transfer musim panas 2025. Pihak Tyrell Malaysia dilaporkan media-media Inggris terkejut dengan adanya ketertarikan dari Celtic. Namun mereka menyambut baik dan akan mempertimbangkan tawaran dari Celtic. Malaysia sebenarnya juga mendapatkan tawaran dari klub Arab Saudi, namun pemuda Belanda ini masih ragu apakah untuk meninggalkan kerasnya kompetisi sepak bola di benua Eropa. Dengan adanya tawaran dari Celtic, maka mantan pemain Feyenoord Rotterdam itu bisa jadi akan lebih memilih hijrah ke Skotlandia ketimbang Arab Saudi karena masih bisa merasakan kompetisi di Eropa. Pelatih Manchester United Ruben Amorim membongkar persiapan timnya jelang duel melawan Arsenal. Ia mengkonfirmasi bahwa Benjamin Sesko siap untuk tampil dalam laga ini. Dalam konferensi pers terbarunya, Amorim menegaskan bahwa Sesko sudah siap turun melawan Arsenal. Meski waktu persiapannya singkat, pelatih asal Portugal itu yakin sang striker sudah memenuhi syarat fisik. Ya, dia siap bermain di laga ini. Dia memang tidak punya banyak waktu untuk mempersiapkan laga ini, namun ia siap untuk bermain. Pertama-tama fisiknya siap untuk bermain, dan seperti yang sudah diketahui, aspek fisik merupakan komponen utama di laga ini. Ruben Amorim mengaku masih mempertimbangkan apakah Sesko akan langsung dimainkan dari menit pertama. Ia ingin memastikan kondisi sang striker tersebut sebelum menentukan berapa banyak menit bermain yang akan didapatkannya.
Dia pemain yang sangat cerdas. Dia mampu melakukan apapun tugas yang diberikan padanya karena ia adalah seorang pemikir. Ia menghabiskan waktunya untuk meningkatkan kebugarannya, jadi ia siap untuk bermain. Namun kita lihat nanti apakah dia bisa langsung jadi starter atau tidak, tutur Amorim. Premier League 2025-2026 langsung dibuka dengan duel klasik syarat gengsi, yakni Manchester United kontra Arsenal pada Minggu 17 Agustus 2025 malam waktu Indonesia Barat. Kali ini sorotan tidak hanya pada rivalitas kedua raksasa Inggris, melainkan pada penyerang anyar The Gunners, Victor Gyökeres, yang berpotensi mencuri panggung di Old Trafford. Striker 26 tahun asal Swedia itu digait Arsenal dengan mahar fantastis sebagai bagian dari belanja jor-joran senilai 200 juta pound sterling. Musim lalu namanya melejit setelah mencetak 54 gol bersama Sporting Lisbon, membuatnya menjadi incaran banyak klub besar Eropa. Mikel Arteta pun yakin kehadirannya bakal langsung terasa. Menariknya, duel nanti juga menjadi pertemuan dua pembelian emas yang nyaris tertukar. Arsenal sempat mengincar Benjamin Sesko, namun striker Slovenia itu justru merapat ke Manchester United. Kini kedua penyerang itu akan langsung bertatap muka di laga pembuka. Arteta menekankan, sukses Gyökeres tak hanya bergantung pada insting golnya. Selain Gyökeres, gelandang anyar Martin Zubimendi siap tempur. Dengan komposisi tim yang semakin komplit, Arsenal bertekad mengakhiri kutukan runner-up yang sudah merasakan 3 musim beruntun. West Bromwich Albion berhasil mendapatkan gelandang muda Manchester United Toby Collier dengan status pinjaman selama 1 musim di 2025-2026. Pemain berusia 20 tahun itu sebelumnya diminati sejumlah klub Championship, namun The Baggies bergerak cepat hingga resmi mengamankan jasanya. Collier disebut siap menjalani debutnya pada akhir pekan ini melawan Wrexham. Kehadirannya akan menjadi tambahan amunisi di lini tengah Ryan Mason yang sudah diisi nama-nama seperti Alex Mowat, Jason Malumbi, dan Ousmane Diakate. Mason sendiri memang menargetkan tambahan tenaga di sektor tengah demi meningkatkan daya saing tim. Pada musim lalu, Collier tampil 13 kali bersama skuad Setan Merah, termasuk mencatatkan debut Premier League saat melawan Liverpool pada September. Penampilannya di level tertinggi membuatnya dipercaya mampu membawa kualitas ekstra untuk West Bromwich Albion. Collier mengaku tidak butuh waktu lama untuk yakin memilih Albion sebagai pelabuhan barunya.